Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke EJL Channel. Halo kan, halo semuanya. Pada kesempatan siang kali ini di sini saya akan melakukan proses namanya penyemprotan yang kedua kalinya untuk tanaman cabai yang berada di bagian sana dengan menggunakan fotosintetik bakteria. Dan ini saya membuat biosakanan lah istilahnya ya. Kalau dikatakan biosaka ya bukan lah ya kan kawan, karena ini tidak diremas dan diambil cairannya, melainkan cuma hanya rendaman dedaunan ya yang kondisinya sehat kita rendam dari kemarin, dan nantinya airnya ini kita pergunakan untuk spray tanaman cabai. Tapi kali ini masih dalam tahap uji coba, belum tahap final ya kan. Tapi masih dalam tahap uji coba. Kita uji cobakan pada tanaman-tanaman cabai yang berada di lahan kami, dan sudah terlihat di sana ada hijau-hijau, ada rumput yang tumbuh cukup banyak. Itu menandakan bahwasanya media tanamnya stabil ya, dalam artian media tanamnya itu sesuai ya untuk ditumbuhi sebuah tumbuhan atau tanaman. Akan tetapi kondisi saat ini ya kan kawan, rumput yang jumlahnya cukup banyak itu nantinya harus kita siangi atau kita tutupi dengan busa. Alangkah baiknya kalau ada kondisi rumput yang jumlahnya cukup banyak pada sekitar area pertanaman, itu perlu dicabut terlebih dahulu, baru ditutupi dengan menggunakan mulsa organik. Dan kesempatan kali ini kita akan di siang ini kita akan memfokuskan untuk penyampaian fotosintetik bakteria, dimana bakteri ini tujuannya kita semprotkan adalah untuk memaksimalkan proses namanya fotosintetik, yang dimana kemarin sudah semprot 1 kali. Alhamdulillah tanamannya cukup bagus ya kan kawan, dan normal lah kan kawan, tidak ada kendala yang cukup berat terhadap tanaman. Dan itu saya katakan tanamannya dalam kondisi aman-aman saja, dan kondisinya hijau-hijau, tanamannya sungguh luar biasa sekali hijau-hijau, bahkan ya kan bisa dilihat dari sini rerumputannya juga cukup hijau. Dan kali ini kita akan melakukan proses penyemprotannya dengan menggunakan PSB dan ini kawan biosaka buatan sendiri, tapi ini bukan biosaka ya kan. Dan ini tujuannya kita berikan ini, harapannya nantinya bisa merangsang pertumbuhan dari tanaman tersebut. Dan yang jelas ini paling utama adalah nantinya mengusir hama-hama yang berada pada tanaman cabai ya. Kalau kemarin kita semprot dengan menggunakan PSB, sekarang kita campurkan dengan cairan ini. Dan ini kemarin hanya kita pergunakan ya, kemarin hanya kita buat dengan menggunakan dedaunan yang kita rendam. Dan perendamannya ini baru waktu kurang lebih 1 hari itu sudah mengeluarkan cairan hijau-hijau ya, tanpa ada remasan, tanpa ada tanpa ada pemblenderan atau pencacahan terlebih dahulu. Hanya saja kita masukkan, kita rendam dengan menggunakan air ya kan kawan, dan airnya sekarang sudah berubah menjadi warna kehijau-hijauan. Perubahan ini yang nantinya airnya itu kita pergunakan sebagai penyemprotan di sana. Dan ini kemarin tadi kita buka, baunya kurang enak ya, dan ini menurut kami ya cocok sekali untuk pengusiran hama kan kawan. Dan ini harapannya harapan dari kami cairan ini ya yang kawan-kawan, cairan yang keluar hijau-hijau ini itu rencananya harapannya bisa merangsang pertumbuhan layaknya kayak biosaka kan kawan, semacam itu. Tapi ini kita berikan dalam dosis yang sekecil terlebih dahulu
ya. Dengan penggunaan air 12 liter yang berada di dalam tangki ini, nantinya akan kita campurkan antara ini ya, rendaman rumput dan ini kan kawan, biosaka. Nah, mohon maaf, dan PSB, dan untuk rendaman rumputnya sendiri kita akan menggunakan kurang lebih berada di 10 ml ya. Jadi dua tutup aqua ini ya, ini kita berikan ya 10 ml untuk 12 liter air ya. Nah, kayak gini saja, 10 ml, kita tutup kembali. Dan ini selanjutnya setelah ada cairan sedikit sekali gini, kita berikan PSB, fotosintetik bakteria. Untuk PSB nya sendiri ya kan kawan, ini juga kita berikan kurang lebih ya, berada di antara 200 ml ya, atau kurang lebih 1 gelas kayak gini. Nah, kayak gini saja tidak masalah. Nantinya kita campurkan dengan kurang lebih 12 liter air, karena kita membawanya 12 liter air. Tapi kalau mau istilahnya mau 12 liter air juga tidak masalah ya ini. Dan ini kan PSB ini juga baunya kurang enak juga kan kawan. Bau yang kurang enak ini itu nantinya akan berperannya mengusir hama juga. Dan di sisi lain pastinya ini rasanya juga tidak enak kan kawan, tidak enak bagi si hama-hama tersebut untuk memakan dedaunan. Dan ini kita berikan siang hari, tujuannya agar nantinya fotosintesisnya bisa berjalan secara maksimal dengan bantuan bakteri ini. Dan yang jelas di PSB ini juga ada telur yang dimana mengandung asam amino yang cukup baik untuk tanaman, dan ada juga micin ya, dimana micin itu mengandung unsur-unsur mikro yang dibutuhkan tanaman, itu juga baik untuk tanaman pula. Yang terpenting dalam proses aplikasinya kita perlu encerkan terlebih dahulu dengan jumlah kayak gini, totalnya 200 ml dengan penggunaan air kurang lebih 12 liter hingga 15 liter air. Lalu kita campurkan pada tangki ya kan kawan, tangki sprayer ya kan. Kita campurkan dengan tangki sprayer ini ya. Dan yang jelas di tangki ini harus kita aduk terlebih dahulu, karena kan bisa lihat, nah ini belum tercampur dengan secara merata. Aduk terlebih dahulu dengan menggunakan ini ya. Nah, alatnya gini saja kan kawan ya, yang penting tercampur dengan merata. Dan ini kita lakukan penyemprotan PSB, dan nantinya tambahan ini kan kawan, rendaman rumput itu kurang lebih setiap 1 minggu sekali. Jadi biasanya selisihnya 3 hari setelah melakukan proses pemupukan, dan selanjutnya akan kita semprot ke lahan budidaya tanaman. Oke, kegiatan selanjutnya adalah penyemprotan PSB ke tiap-tiap tanaman. Cukup disemprotkan pada tanaman-tanaman cabai yang sudah mulai tumbuh dan kondisinya cukup bagus ya ini kan kawan. Meskipun kondisinya ini tanaman cabenya kurang bagus diakibatkan oleh serangan hama ya,
yang mengakibatkan tanaman cabai itu keriting, tapi tidak masalah. Yang terpenting kita selalu menyemprotkan PSB ini ke tiap-tiap tanaman yang dibudidayakan. Dan PSB ini nantinya juga memiliki peranan adalah memperbaiki tanaman tersebut dari serangan hama ataupun sakit yang dialami ya pada tanaman tersebut. Dan ini efeknya sudah banyak dibuktikan oleh para petani Indonesia ya, bahkan ada penelitiannya juga. Dan ini selalu kita semprot tiap 1 minggu sekali. Yang terpenting tanaman cabai selalu terkena semprotan dari PSB ini. Dan setelah 1 kali penyemprotan, kan bisa melihat tanamannya sudah mulai survive, dan yang jelas tanamannya daunnya selalu kondisi hijau, meskipun ada beberapa tanaman yang mengalami keriting, tapi dari segi warna daunnya itu sudah pada warna hijau pekat, artinya ketersediaan unsur hara pada daun atau proses nantinya fotosintesisnya itu bisa maksimal ya. Dan oke kan kawan, itu dulu informasi dari kami. Semoga informasi